Alhamdulillah, syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi malaa'il yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir. Usyabna angka kita atabal sarbi mahadi. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Islam, iman, ihsan, wabil khusus sehat afiah sehingga kita bisa dikumpulin lagi di majelis yang berkah ini. Serta salawat salam semoga tercurah kepada Habibana Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya yang agung, halil baitnya yang dicintainya, khusus kita umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa juga kita berterima kasih kepada guru-guru kita, wabil khusus guru-guru di sekolah, dosen-dosen di kampus, dan guru-guru agama yang khususnya yang telah mengajarkan kita pelan-pelan tentang ilmu agama. Semoga beliau yang mengajar dan kita yang diajar, yang punya segala dosa-dosanya, dihapuskan segala hilaf-hilaf amal ibadah kita yang tidak seberapa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mau menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan pengajian kita sedikit tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita sudah mencapai masalah berapa ya? 30 ya? Jemput. Oh, ada ya? Tinggalan gua nih. Pasal 30. Sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan dahulu kan gitu, tentang 30. Ada 30 ya. Ada yang bertanyakan? Kalau nggak, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu salisa asar minal hikamil atiyah. Qala al-imam al-alamah Al-Aribillah Syekh Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin Athaillah Sekandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi ulum. Wa qala Syekh talabuka minhu itihamullah. Permintaanmu daripada Allah Subhanahu wa taala mengandung pengertian menuduh Allah Subhanahu wa taala. Wa talabuka lahu ghaiba minku anhu. Permintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala mengandung engkau khawatir kepada Dia. Wa talabuka li ghairi qalbihi hayya imanika minhu. Dan engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya, sesungguhnya engkau tidak punya malu. Wa talabuka min ghairi li wujudihi ba'dika anhu. Dan engkau meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala menunjukkan engkau berada di dalam kejahilan. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang permintaan-permintaan yang tercela menurut ahli ibadah gitu. Kalau kita benar-benar ahli ibadah gitu. Karena di sini ada pengertian, ada 4. Yang pertama ialah kita memohon atau meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita tidak percaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ditagih terus kita Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang nomor 2 ada pengertian wa talabuka lahu ghairu minka anhu, yang dimana kita menagih janji Allah Subhanahu wa taala seakan-akan Allah itu lupa sama kita. Yang nomor 3 wa talabuka li ghairi qalbihi hayaika minhu, yang dimana kita minta dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tandanya kita tidak punya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang nomor 4 pengertiannya ialah wa talabuka min ghairi. Min ghairi itu ialah kepada selain Allah. Liwujudi, liwujudi yang nyata. Bu'dika anhu.
menandakan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 yang akan kita bahas pada malam hari ini tentang keyakinan ahli ibadah yang tidak boleh dilakukan menurut Syekh Ibnu Taimiyah Sekandari rahimahullahu taala gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah sejauh ini kita membahas tentang ahli ibadah. Karena nanti akan dijelaskan sedikit demi sedikit kenapa kita hidupnya nggak benar-benar gitu. Ya karena mungkin kita ada salah pengertian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kalau ente kerja kepada Allah, ke bos, kerja kepada bos gitu. Apakah ente baru masuk langsung nanyain gaji? Kalau dianalogikan gitu ya. Ada Gus Faiz masuk ke PTA. Apakah dia baru pertama kali masuk langsung nanyain gaji? Kan enggak. Yang ditanyain apa? Kinerjanya. Sama kayak kita. Kita seakan-akan menagih Allah tuh, jatah gue mana ya gitu. Jatah gue mana ya? Padahal hidupnya aja belum begitu benar gitu, pelan-pelan begitu benar. Alhamdulillah kulli hal, cahaya tarim juga telah tiba di Indonesia sudah 3 hari dan terakhir hari ini di Istiqlal, yang dimana saudara-saudara kalau ada kesempatan ya hadir, minimal niatnya hadir gitu. Karena insya Allah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala bakal hadir ke sana gitu. Kenapa kita harus ke sana? Atau minimal kita niat ke sana dikarenakan sana itu ada ikatan kuat dalam hal akidah kita, yakni Ahlussunnah wal Jamaah, yang dimana di sana itu sangat kuat, sangat berilmu, sangat beradab, sangat berakhlak, sangat semuanya dibandingkan kita yang gini-gini aja. Gitu. Jadi saudara-saudara minimal yang nonton live streamingnya dah kan gitu ya, karena kita ngaji sebentar aja gitu. Anak kata lagi jangan lama-lama, ayo oke. Gitu. Gitu. Sambil santai nggak apa-apa Pak. Berapa ya Pak? Ada yang namanya ahli ibadah gitu. Ahli ibadah tuh yang pertama dia namanya menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala soal 3. Yang pertama an-nasr, yakni menuntut pertolongan. Wa idza sa'aluka ibadi fa innallaha subhanahu wa ta'ala yarzuqa wan nasr wal kifayah. Yang pertama, ada orang ahli ibadah, dia menuntut di sini bisa dalam diartikan ialah berdoa. Menuntut itu berdoa. Karena berdoa itu ialah memohon atau menuntut atau meminta. Yang pertama dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang, bahkan kita sendiri ya, setiap hari, setiap detik selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan enggak percayaan gitu. Lalu nomor 2, minta beri rezeki. Dan nomor 3, wal kifayah, kecukupan. Ini yang dipinta oleh ahli ibadah yang pertama. Gitu. Tapi saya awam, berarti nggak masuk. Gitu dong. Yang pertama dia meminta pertolongan. Yang kedua dia meminta diberi rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal dan thayyibah. Yang ketiga dia minta wal kifayah, kecukupan. Tandanya, tolong dibacakan yang di ujungnya. Tandanya dia tidak percaya, gitu, atau kurangnya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau ada presiden atau raja di negeri kita menjanjikan kita sesuatu, akankah kita, terutama saya, ente khawatir terhadap janjinya? Tentu tidak. Mengapa Allah yang Malik, yang raja di atas raja, kita khawatir? Ini ahli ibadah nih, selalu minta pertolongan, beri rezeki dan kecukupan. Tandanya dia kurang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang percaya kepada Allah ini orang.
Al-Kisah Al-Khalil Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Namrud, dia tidak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang Jibril, dia tidak minta tolong kepada Jibril. Lantas apa yang diucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Enggak minta Nabi Ibrahim. Kalau kita kesulitan dikit, ribuan kali Allahumma Rabbikfirli ya Allah Allahumma gitu. Sama kayak di kantor dikasih beban dikit, bos gue galak, bos gue kejem, bos gue gimana nih? Padahal kita karyawan. Dilemburin dikit, kagak adil nih, nggak sesuai kontrak. 1 kali doang dalam sebulan. Dikasih sempit dikit, bilang bos kagak adil lah. Gaji telat sehari aja, wah kayaknya perusahaan mau bangkrut nih, kagak beres. Itu tandanya kita nggak tahu apa-apaan tentang ilmu dunia. Gitu. Itu tandanya kurang percaya. Yang nomor 2 ialah menuntut baginya Allah Subhanahu wa taala. Ada ahli ibadah menuntut bagi Allah Subhanahu wa taala. Menuntut apa dia? Menuntut untuk dekat. Allah itu menuntut untuk dekat dengan dirinya. Ada orang baca-baca amalan nih di sini. Bagaimana amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Padahal dia sudah ahli ibadah, terjebak juga dia. Kenapa ahli ibadah terjebak? Karena dia bukan ahli ilmu. Dia ahli ibadah, ibadahnya kuat-kuat. Gitu. Tahajudnya harus 1000 rakaat, puasanya ini tapi nol di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga Pak di sekitaran kita. Ini amalan ini supaya Allah itu dekat, supaya Allah itu begini, supaya tandanya dia tidak merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tandanya dia sangat jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah disuruh dideketin sama dia lah? Dunia ini yang nyiptain dia. Gue pengen deket sama bos. Kata bosnya, lu siapa? Gitu. Sama kayak kita. Gue pengen deket sama Allah. Kata Allah, gue lebih dekat daripada urat nadi. Ngapain dicari lagi? Ada juga amalan yang begini, soalnya banyak gitu. Dia mau beginilah, mau begitulah, sakti. Menuntut bagi Allah yang nomor 2. Jadi, yang nomor 3, menuntut sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Untuk dicintai makhluk. Untuk disukai makhluk. Tandanya dia tidak punya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tandanya nggak punya malu. Apa contohnya? Dia nyari amalan-amalan mahabbah, cinta, pelet-pelet, atau amalan-amalan yang begitulah, supaya makhluk cinta kepada dia, bukan kepada dia. Gitu. Ada soalnya. Ya mohon maaf nggak di lingkungan sini ya. Ada gitu. Nyari amalan tuh supaya bininya tunduk, suaminya tunduk, anaknya cintain, bosnya nyenengin, karyawannya nyintain lagi, mertua, orang tua, semuanya suka sama dia. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, aku lebih berhak untuk dicintai daripada dia. Ketika kita main ke tempat raja, apakah elok kita nanyain pembantunya? Itu maksudnya. Jauh-jauh ke Istana Merdeka. Pas pampresnya mana? Ngapain? Di depan itu presiden. Ngapain nanya pamparan? Sama kayak ini. Semua makhluk kudu suka sama kita. Makanya kita stres hidupnya. Kok gue dibenci sama anu ya?
Kenapa ya gitu? Satu doang. Dibetulin langsung dia pakai sarungan, kayak gamis. Dibenci lagi. Kok malah dibenci lagi? Kan gue udah gamisan. Ini karena dia tidak paham gini-ginian. Nggak punya malu dia berarti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan buat nundukin orang kan? Gitu. Innalillahi. Gitu. Nomor 3. Menuntut sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini orangnya. Banyak gitu. Yang pertamanya banyak, kita rezeki mulu. Iya, banyak. Paling utama itu. Ya kalau kata bos lo kerja aja dulu kan gitu. Buset dah nanya gajian mulu. Baru masuk baru sehari. Kerja belum. Gajian kapan bos? Akhir bulan. Siang ditanya, sore ditanya, malam ditanya, bos kesel tanya mulu. Akhir bulan juga usah kerja lagi. Makanya. Dipecat jadi muslim ya. Waduh, Tadi muslim. Ya. ini mah logika aja yang paling gampang dah. Gitu. Yang nomor 4 ialah menuntut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Api, menuntut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu orangnya? Ialah minta tolong sama makhluk. Ada orang kerjaannya minta tolong sama makhluk. Yang nomor 2 dia minta tolong sama obat-obat. Yang lain dah contohnya. Minta tolong sama obat-obatan. Ini yang lebih parah bener ini udah paling akhir. Ada orang kerjaannya minta tolong sama makhluk mulu sama orang. Itu. Lu ke rumah udah barangkali solusi ada. Itu namanya parah hidupnya. Kesannya Allah di mana gitu. Lu ke rumah baba lu udah kali dibekalin duit, lu ke rumahnya lu udah kali ya Allah ngapain? Emak baba kita itu masuk makhluk. Gak boleh kita minta tolong. Bukan hanya nengin bapak mama, malah hartanya kita kuras. Waduh, lagi. Sedih banget ya. Ya habis kalau datang sedih mulu. Gitu datang gak pernah senang. Begitu Bang Eko. Iya. Nah, lalu yang nomor 2 minta tolong sama obat-obatan. Gitu. Kalau dia berkeyakinan obat bisa nyembuhin, kafir dia. Berat. Makan bisa ngenyangin. Banyak Pak, api bisa membakar. Itu namanya itikad. Tapi kalau dalam hati tidak berkeyakinan, ya nggak apa-apa. Gitu. Allah juga yang berkehendak. Obat ini Allah juga yang berkehendak. Nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau berkeyakinan, gara-gara obat bisa sembuh, hati-hati aja. Allah Itu dia. Yang nomor 4 tandanya dia bodoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda dia bodoh dan atau tidak beradab. Gitu. Tanda dia bodoh dan tidak beradab. Di kehidupan sehari-hari selalu bersinggungan terus. Duhanya banyak, salawatnya banyak, ngajinya kenceng, ininya kenceng tapi 4-nya kena juga. Minta tolong sama suaminya, minta tolong sama istrinya, minta tolong sama anaknya, minta tolong sama ini, sama ini, sama aja ke makhluk dia. Kenapa dibahas gini-ginian? Inilah yang bikin sakit hati orang. Suaminya pulang kerja nggak mau nolongin, sakit hati bininya, gitu dong. Pulang kerja suaminya, ya bantuin ini lu gak ngeliat gue capek banget, sakit. Berantem jadinya. Gara-gara dia minta tolong sama makhluk. Ngarepnya begitu tinggi dia sama makhluk.
Bininya pulang ngaji, baik gak? Baik. Minta tolong beli ini dong. Lu kagak ngeliat gue capek. Ya udah ribut lagi. Berarti gimana bro? Selagi punya kaki jalan sendiri. Gitu dia. Gak perlu ngarapin orang. Gak percaya, buktiin aja dah, sakit hati kita. Seringan begitu ngarepin anak gede. Diperes susunya. Jadi sapi perah, tidak boleh berkeyakinan begitu dong. Nyekolahin anak tinggi-tinggi untuk diperah. Anaknya nggak boleh, aduh. Kalau nggak nanti jadi baper sendiri. Baper itu gimana baper bahasanya? Anak ditinggi-tinggiin sekolah, pada kuliah, pada ini. Tapi di satu sisi orang tuanya nggak diajarin keyakinan, dia berharap sama anak. Kalau anak yang ngaji, insya Allah ngasih. Kalau anak yang ngaji. Kalau anaknya kagak ngaji, boro-boro mau ngasih. Hidupnya aja kurang. Bininya merengkal mulu. Belum pinjol lah banyak. Jadi pinjol pala tuh. Ya karena di masyarakat begitu, anak disekolahin untuk diperes sih. Gila juga ya. Jangan dong. Nggak boleh dong. Ujung-ujungnya sakit hati dah. Anak gua gak ada yang jadi. Ya lu rasain kata gitu. Sembarangan. Makanya. Jadian kan? Itu dia. Janganlah, kudu dirubah dari sekarang. Anak sekolah ya sekolah, buat agama, buat dunianya, buat ini. Kita mah udah hidup udah 60 tahun mau ngapain lagi? Gitu. Kok gua tahu banget? Ya saya ngalamin sama dia. Gitu. Bukan begitu, Pak. Masa jauh-jauh contohnya. Mata aja ini mah. Iya. Gak ketawa. Iya diem-diem gak ngaku sih. Dosa. Kalau mau ngakuin diri dah. Jadi iya. Kalau boleh dibilang kayak gini aja terus enak kayak Malik. Iya. Jangan gede Lik. Berat Lik, jangan gitu. Kamu jangan gede udah kecil lu. Iya, jangan. Gede pusing. Pusing kan. Bawaan ngamuk tau Lik. Boleh kamar ada duit Lik. Mau apaan Malik? Malik mau apaan? Ini gojilan lawan nih. Ayo berantem. Kamu nyanyi. Ada yang mau tanya dipersilahkan karena masih banyak sarahnya. Gitu. Kesimpulannya yang pertama, ada kesimpulannya yang pertama, menuntut 4 yang tadi tercela. Menuntut yang 4 tercela. Dikarenakan menuntut jatah di sini dia. Menuntut jatah itu atau bagian. Kita berdoa pasti minta bagian, pasti minta harapan, pasti minta ada gak sih ya? Nah, gitu dia. Menuntut jatah. Ciri-ciri orang menuntut jatah, ciri-cirinya nih. Ini ada ciri-cirinya nih. Udah Bude. Ciri-ciri orang menuntut jatah. Ciri-cirinya dia gelisah, ragu, Balik. Ciri-cirinya orang yang menuntut jatah. Dari keempat ini ada dia yang tuntut, dia ciri-cirinya hidupnya gelisah setiap hari. Bahkan bukan setiap hari, setiap detik gitu. Gerakku diam tapi hatiku bagai ombak di lautan. Gelisah ya, gelisah aja. Sambil ngerokok mikirin ya gimana nih. Gelisah. Bener. Gimana nih? Pokoknya cek pada dah. Udah mana pengen narik lagi nih. Jadi gimana nih? Mana nih? Ragu dia. Kumis. Jadi ya. Rabu. Besok Jumat. Ragu-ragu ketika udah melakukan duha. Jadi ragu dia, benar duha bisa gak sih nembus tuh? Ragu. Ngeri, hidupnya ngeri. Gitu.
Jangan sampai hidupnya gelisah atau ragu, berarti ente ngarep yang di sini secara nggak langsung. Wallahu alam nomor berapa, apa nomor 1 kali yang kebanyakan rezekinya minta dibukain gitu. Kalau nomor 3 biasanya untuk karyawan, nomor 3 iya, karyawan atau bos untuk dicintai. Kalau mancing kayaknya nggak ada dah, masa dicintai ikan. Berarti datang dong. Ya itu mancing yang 1 Bro. Mancing yang 1 gitu. Konde. Mancing konde. Pak. Jangan sampai kena apa kata sih, jangan sampai kena. Oh, udah kena. Iya, gelisah, ragu dan kepikiran terus. Jadi jatuh kanan. Iya. Ya jangan nendang dibilang. Yang mana kita? Apakah kepikiran terus? Apa gelisah? Tidur kagak nyenyak? Makan kagak enak tapi habis? Makan kagak enak tapi habis lapar itu. Tapi kagak enak tapi habis. Puyeng gimana puyeng? Gimana ya puyeng? Aduh. Eko, jangan begitu, Eko. Tapi kepikiran terus dia, ya Allah, ya Allah. Makan dihabisin. Sekarang udah agak down karena anak-anak kepada sekolah. Nanti akhir tahun baru pusing lagi. Begitu terus dinamikanya, bosan harusnya mah. 20 tahun begitu aja. Waduh, gimana ini? Kalah sama Agi. Dia emang ada pikiran. Gila kan kamu sayang. Enggak. Hati-hati saudara. Lantas bagaimana solusinya? Solusinya 1, yakni zikrullah. Solusinya cuma 1 dia. Jadi solusi cuma 1, dia zikir. Solusinya nggak ada lagi. Dikatakan ada hadis yang berbunyi, man zaqalahu zikra an masalati ataituhu afdala mauti sa'ilin. Barang siapa orang yang disibukkan dengan zikir, aku akan memberikannya kepada orang zikir daripada yang berdoa. Gitu. Jadi ada orang nggak berdoa, boleh zikir seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Zikirnya apa? Yang pertama, hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang nomor 2, Allah syahidi, Allah qaribu minni, Allah hadiri, Allah naziri. Yang nomor 3, mana tuh? Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Yang nomor 4, banyak zikirnya. La haula wala quwata illa billah. Gitu. Ketimbang ente nagih terus kamu sama bos, kan enakan ngerjain perintahnya. Itu tugas-tugasnya kerjain. Kalau disuruh fotokopi ya fotokopi, kalau suruh print ya print. Ini mana nagih mulu. Zikir Pak. Gitu. Baru sampaikan pelajarannya. Jadi ente pernah ngeliat ada orang gak pernah doa, tapi dia zikirnya kenceng banget. Zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada kiai begitu, ada. Kedoa kagak ada dia, doanya cuma simpel bismillahirrahmanirrahim rabbana dia udah. Tapi zikir ya kenceng dia. Kita yang mana itu? Ya aduh, jangan. Solusinya zikir karena mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang nomor 2, baru boleh dibolehkan juga berdoa. Nomor 2, berdoa boleh. Mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena di perang Badar Nabi Muhammad berdoa, Allahumma ahdaka wa wahdak. Ya Allah ya Tuhan kami menagih janjimu. Semata-mata karena yang pertama syarat berdoa ubudiyah. Ubudiyah itu ialah kehambaan. Kalau ente kagak bisa ubudiyah, jangan coba-coba berdoa, tambah parah nanti.
Kalau nggak bisa ini, jatuhnya utuh gitu dong ngajinya. Ubudiyah itu penghambaan. Apa contoh penghambaan? Hamba itu kan doif ya. Ente kalau lagi makan kuat gak? Kuat. Nggak makan aja lemes, itu namanya penghambaan. Ente udah pernah merasa belum kalau nggak makan seharian lemes banget? Begitulah kalau hati tiada Allah Subhanahu wa taala lemes. Penghambaan namanya. Mengharapnya ke Allah gitu jadinya, penghambaan. Kayak Agi coba, kalau kagak ngerokok, kupingnya lemes dia ngerokok. Ubudiyah. Yang nomor 2 fakir. Merasa fakir. Jangan merasa kaya di hadapan dia. Merasa fakir, tidak punya. Apa contohnya tidak punya? Ya oksigen punya siapa? Mata punya siapa? Telinga punya siapa? Mulut punya siapa? Hati punya siapa? Gitu. Seakan-akan Allah yang punya, bukan kita. Tapi kalau kita merasa memiliki, susah, jauh banget. Merasa fakir, nggak punya apa-apa, fakir. Seperti syairnya Habib Abdullah Alwi Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ihtiyari wa du'ai wa tihari. Terus syahidun li fil iftikari. Qad kafani ilmu rabbi, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau maha tahu keadaan kami. Terus min su'ali wa ihtiyari, apapun yang saya lakukan Kau udah tahu. Sama kayak kita. Jadi kita ngaji aja Allah udah tahu kita ngaji. Ntar kita pulang ngapain Allah udah tahu juga. Jadi niat kita datang ke pengajian ini apa nih? Gitu nih. Kalau cuma silaturahmi dapat pahala silaturahmi. Niat untuk ilmu dapat menuntut ilmunya. Beda-beda Pak niatnya. Gitu. Ada yang niatnya main game nggak Malik dapat juga. Gitu. Ya nomor 3 memang semata-mata menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini udah pernah dibahas nih. Di hikmah ke-6 ada 15 syarat berdoa. Yakni ud'uni astajib lakum, itu namanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berharap doa bakal kabul, jangan. Tapi semata-mata karena menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente selama ini berkeyakinan doa harus kabul, waduh, agak beres berarti keyakinannya. Berapa banyak buruh, tahu buruh ya? Berdemo, gak kabul-kabul gimana dong? Capek doang. Karena belum memahami esensi kehidupan. Tapi kalau nggak ada buruh, tidak terjadi sunatullah namanya. Tetap harus ada di dalam dunia demokrasi. Gitu. Omnibus Law gimana? Tetap nggak dibatalin. Karena tadi ininya nih. Itu doang. Aturan. Dari nomor 1 sampai nomor 7 gini-gini aja. Gitu. Menjunjung perintah tinggi. Boleh nih berdoa. Boleh dia berdoa. Gitu. Yang pertama ngikut Nabi Ibrahim, nomor 2 ngikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ente terserah, bebas. Jadi udah nggak ada lagi cerita ada temen nggak doa diomelin. Jangan. Barangkali zikirnya lebih kencang dia daripada kita. Jangan juga disalahin ada orang berdoa mulu nggak zikir-zikir. Barangkali ininya dia kencang. Gitu aja hidupnya. Santai. Tapi zikir kagak, berdoa kagak, boleh gak? Boleh aja, didoain namanya. Kayak kiai kan didoain. Itu dong. Kiai mana pernah berdoa, nerima tamu mulu kan begitu. Ini ngaji tegang amat, punya duit apa ya? Boleh Pak kalau bertanya segini dulu pembahasannya. Yang mana yang gak paham ibu-ibunya? Atau Mas Dorisman yang gak paham? Tumben mati barisan terdepan. Waduh, iya. Kayaknya ada sesuatu. Berat. Jadi ini khusus hal ibadah, dia tercela dia kalau minta yang 4 tadi ini. Gitu.
Karena dia belum bisa merasakan Allah Subhanahu wa taala berarti dia sama ini. Itu yang dibilang ibadah yang capek doang di sini maksudnya. Tahajud mulu supaya dicintai makhluk. Gila, ngapain? Aduh, berat. Duha terus buat rezeki lancar, masya Allah. Padahal udah cakep duhanya, tapi rezekinya mau lancar terus. Jangan sampai. Gitu. Ini paham gak ya? Kan gitu ya. Yang selanjutnya. Nggak paham saya nanya nih, ngerti ya? Apa tuh? Setorisme. Yang mana setripi yang belum paham? Enggak ada lagi segini dong pelajaran yang pendek. Kali itu mau pendek, Pak. Jadi ya, kita lama karena ketawanya aja panjang. Iya. Bro, Apa tuh? apa yang bisa kita ambil sebuah hikmah yang dari tadi itu, Bro? Yang apa? Yang Allah tahu kegiatan kita sebelum dan sesudahnya. Maksudnya dari kata-kata itu apa yang bisa? Apalah nasihat buat kita dah gitu bahasanya. Waduh, berat kok nasihat. Ya hikmah yang dibalik kata-kata itu dah. Kata Habib Abdullah Al-Haddad aja ya, aneh nggak berani ngasih nasihat. Kata beliau, Allah tuh udah tahu keadaan kita tanpa kita minta, udah tahu dia. Gitu. Kayak tadi disindirnya, baru sekali sakit gigi aja Allahumma-nya udah 10 kali. Ya Allah, sembuhin Allah. Baru sekali doang dalam sebulan, pelit amat manusia gitu. Jadi ya, sakit itu ada 3. Kalau buat orang beriman 2 dapatnya. Yang pertama dihapuskan dosa, diangkat derajat. Tapi buat orang-orang fasik, munafik dan kafir musibah kalau sakit. Kayak banyak sakit nggak sembuh-sembuh, itu buat musibah buat dia. Gitu Gi. Gini deh, ente punya cupang nggak di rumah? Cupang. Ya ada kan, misalnya ada contohnya. Ya ada. Ya itu aja cupang yang kecil banget, ini perhatikan segitunya. Sampai bulunya numbuh 1 aja. Bulunya numbuh. Itu ente tahu, apalagi Tuhan semesta alam. Cupang, si Ruli, Bang Ruli aja tahu. Ada bulunya numbuh dikit doang. Dia tahu. Ya apalagi Allah lah maksudnya. Airnya diganti setiap hari. Dikembang biakin yang dibagusin. Waduh, apalagi Tuhan nyiptain kita gitu. Pernah mikir gak kalau hidung kita madepnya ke sono? Coba kalau hujan pada bangkis masuk air. Itu gimana? Jadi ya. Kok tawa melek kok. Jadi ya. Terus sebenarnya dia diam aja. Dia lagi merenung. Iya. Kenapa gue di sini? Biasa di belakang kan dia mah. Itu. Itu benar nih. Terembus angin dia. Ibadah supaya tidak kena dari tempat ini. Jadi solusinya apa tuh? Apa itu zikir tadi ya? Itu dia maksudnya. Ceritanya dia yang jawab. Itu dia. Jadi papan tulis nggak sih? Biar ketawa Oh, biar maksudnya ketawa, begitu. biar ketawa, ya. Biar ketawa. Biar heboh. Biar nggak ngantuk dia. Susah aja. Untung gue udah nutupin. Gitu dong. Gimana sih Om lagi? Aneh diliatin kan sama adenya, lu sih. Ya, itu salahin. Agak enak jadinya. Ampun. Gitu Pak, bener Pak, zikir Pak. Zikir, Pak. Zikir, coba. Bacalah istighfar 1000, sholawat 1000. Dibaca tuh. Bacalah. Kalau hidupnya mau enak-enak aja, bacalah hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali. Insya Allah kalau kerja nggak bakalan macet di jalan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Karena banyak udah testimoni ngapain testimoni? Insya Allah baca aja lah hasbunallahu wa ni'mal wakil gitu. Kalau mau maksiat bacalah Allah syahidi, Allah qaribu minni, Allah naziri, Allah syahidi.
insya Allah nggak bakalan maksiat. Anda takut dilihat oleh Allah, takut Allah sangat dekat, takut Allah hadir, takut lihat gitu. Udah itu aja paling, nggak ada lagi gitu. Kalau bisa terbang naik pesawat Pak, Citylink. Oh, siapin lagi ntar. Itu dia. Agak enak liatin sama Mbak Usa liatin Pak. Aduh, apa diserang lagi? Itu dia. Tuh mau Uca bisa terbang ya. Ucok. Nggak tahu. Eco Pak. Bang Ece emang. Oh Ucok tadi. Lu ganti nama jadi Ucok lu. Boleh apaan Gus? Gitu Gus, sebelum itu Gus. Nanya, Bos. Dulu nanya. Lu nanya kan? Mau nanya. Iya, itu nanya. Jika ada orang ketika dia berharap dia dapat kebalikannya, kalau nggak berharap yang dia inginkan dapat, itu dia terkenal. Gimana? Takdirnya juga lah. Sama. Jadi ibaratnya ketika dia nggak berharap dia dapat yang dia pengen nih, tapi ketika berharap ataupun berdoa malah Nggak dapat. buruknya yang dia dapat, yang dia nggak pengen tuh. Kebaliknya. Yang Itu apa? balik. Itu zone namanya Gus. Itu dia. Zone itu sekilas. Ketika udah kelamaan itu namanya jadi pikiran. Beda lagi Gus. Beda konteks. Ente belum paham zone ya? Zone itu cuma sekilas. Tak. Ketika ente yang buruk udah terlintas, yang baik baru datang. Akhirnya jadi kepikiran gitu dalam psikologinya. Kalau bedanya sama katen, Ya sama. sama Ya. kan? Lintasan hati gitu. Misalnya Gus Pais ngebayangin apa yang kau bayangkan, ajak aja di takdirmu kan gitu ya. Ya. Kalau ente mikirinnya baik-baik aja terus, insya Allah baik ke depannya. Itu dia, baik. Tapi kalau ente mikirnya jelek, habis nanti ke depannya. Itu. Apaan? Zikir yang dimaksud ini kan mengingat Allah dulu. Apakah ada maksudnya perbuatan yang mengingat Allah nggak mesti bacaan gitu loh? Banyak. Kan kita baca tadi lima waktu itu kan lafaz, tapi ada nggak perbuatan yang memang kita secara langsung itu ingat sama Allah berzikir. Kata ulama tasawuf, anggota badan terjemahan hati. Gitu ya, paham nggak ya? Belum. Belum. Anggota badan itu terjemahan hati. Perbuatan. Iya udah itu maksudnya. Anggota badan terjemahan hati. Kalau mulut ente masih kasar berarti ente jelek. Kalau telinga ente masih dengar gibah berarti hati ente jelek. Kalau tangan ente masih nyolong berarti hati ente jelek. Kalau kaki ente masih melangkah ke tempat nggak baik berarti hatinya jelek. Itu aja. Pusatnya hati ya. Itu. Siap ya? Oke. Ada orang sholat terus saja. Minimal dia baik dah. Gitu. Walaupun belum tentu baik. Ada lagi? Ibu nggak ada yang mau nanya nih. Enggak, takut temenin suaminya. Ya tulisan aja dah gue yang nanya. Iya, Mau ditulis. Mr. X gitu kan. Iya, Miss X gitu kan. Senang identitas dirahasiakan. Ide itu rahasiakan gitu. Mau ikut. Ada lagi kah? Nggak ada. Ponannya mau nanya malu dia. Ntar aja bu. Pelajaran. Apa? Oh? Pelajaran bingung. Oh, Waduh, kenapa tuh bingung? Kenapa tuh bu? pakai ini kali. Iya, ibadah apa sih? Dari salah semua. Iya. Satu. Karena Allah sudah mengetahui apa. Masih bingung tadi yang tadi pertanyaan ya. Yang Allah udah ngetahuin kelakuan apa sih perbuatan kita sebelum dan sesudah gitu bahasanya. Masih bingung kali. Nggak ada yang bingung Bu Neneng. Ini kan ilmu. Maksudnya bingung gimana nih maksudnya? Tahu. Jadi maksudnya ini tuh kan tauhid ya Bu ya. Tauhid itu ngebersihin dari sifat-sifat yang nempel di hati. Tentang berhala-berhala dunia, berhala makhluk, berhala-berhala yang aneh-aneh dah kan gitu ya.
Jadi kalau ada orang sholat terus nih ya, kan pernah ada orang sholat terus ya, bagus gak? Bagus. Tapi kalau pernah yang nanya tujuannya nih, umpama lu sholat mulu rajin banget dah. Harapan. Iya, biar rezeki gue lancar. Biar ngarep. Po Neneng gimana sikapnya? Nanya doang ini Mas Sharing. Kata Po Neneng sayang banget, bukan kepada Allah aja lillahi ta'ala. Kok buat dunia sih? Ini maksudnya. Paham kan ya? Itu. Po Neneng ngelihat orang sholat nih kan, bagus duhanya ya selama 5 tahun, 10 tahun kan gitu ya. Tapi di ujung waktu Po Neneng nanya, lu duha emang buat siapa? Buat dunia. Hati ente kan pasti hancur, bukan buat Allah. Biar rezeki gue lancar gini, wah itu kan parah ini. Gitu. Yang saya tanya nih, coba Po Neneng bisa jawab gak? Po Neneng selama ini hidup buat siapa? Hah? Oh berat udah kayak gitu. Nggak tahu hidupnya buat siapa? Masya Allah. Gitu. Nah itu. Ya ini pelajarannya buat memperbaiki yang kayak gitu. Ya itu maksudnya ini pelajaran pelan-pelan dah gitu dah. Hidup kita buat Allah Subhanahu wa taala gitu dong. Itu pelajarannya. Hah? Sekarang insya Allah jalan Ya itu pelajarannya, Bu. Iya berarti ya. Itu dia. Enggak apa-apa dah bagus. Enggak apa-apa dia bagus ya. Ya sedih, nangis nih. Iya bingung juga. Baca Qur'annya buat siapa? Hah? Yakin? Apa? Apa? Buat tukang toprak apa sih? Apa sih kayak gitu? Apa boleh Neng? Buat siapa, Bu? baca aja dulu. Nah, Nggak bisa, nggak dapat pahala dia. Diniatin, minimal kan diniatin. Lillahi ta'ala. Gitu dong. Buat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau asal baca aja apa bedanya sama Malik? Iya. Kan kalau apa di Al-Quran ya tergantung perasaan Baik dulu. Kalau tadi menyebut pelajaran psikologi itu dulu ya. Dan Kalau kita berkata yang itu maka itu akan menjadi suatu Biar kedengeran, Bu. iya saya dengar terus Bu. Terus lanjut. Ini dulu kata Al-Quran kan kalau kita Allah tergantung prasangka hambaku gitu kan ya. Tadi kita juga nyebut psikologi. Kalau pelajaran psikologi kan setiap ucapan yang diucap itu akan menjadi sebuah karakter. Ya gitu ya. Iya, terus yang jadi yang ada komanya tuh. Selanjutnya, dari mana ente kenal Allah? Dari belajar. Dari Gojek. Belajar. Belajar. Agak dengar nih. Dari belajar. Dari belajar kan. Udah ketemu orang-orang yang sampai kepada Allah. Ya sekarang lagi belajar. Karena gini Bu Neng, tauhid kalau orang yang belum sampai kepada Allah jadi bias, dia liar. Jadi liar. Contoh ya, di YouTube ada seorang kiai gelarnya profesor. Mengatakan Nabi kan punya istri 11. Katanya Nabi itu sangat kuat libidonya. Itu kelewat batas dia ngomong gitu, liar. Udah paham belum maksudnya? Belum. Ada kiai di YouTube mengatakan Nabi istrinya kan 11. Nabi istrinya 11. Setiap malam digilir, kan gitu ya. Dia mengatakan kembali Nabi itu kuat libidonya. Apa pantas seorang hamba yang mengatakan begitu kepada nabinya? Itu dia, itu namanya liar, tauhidnya liar. Gitu. Kalau kata di Po Neneng, inna zanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku, kan begitu ya. Banyak orang yang tahu Allah tapi nggak kenal. Gitu. Belum paham ya?
Banyak orang yang tahu Allah tapi nggak kenal. Allah tahu lafaznya Allah, alif, lam, lam, dan ha, kan gitu ya. Mengapa ada orang tua di rumah kita nggak dirawat? Satu. Ada orang begitu bening, nggak kenal dia. Yang nomor dua, ada Al-Quran di rumahnya masing-masing nggak dibaca. Udah 3 ya cukup dah kalau jadi contoh mah. Itu. Kayak Poneneng sebagai bos. Barang siapa yang ngerjain perintahku dan kau nggak nyolong di perusahaan ini, gajinya akan lancar, bonus akan keluar. Kan gitu ya. Ada karyawan nyolong, antum marah gak? Hah? Kenapa? Begitupun Allah. Allah marah, tapi marahnya kalah dengan rahmatnya. Gitu. Ada orang gak sholat di muka bumi ini, Allah marah. Cuma tertutup dengan besarnya Nur Muhammad SAW. Karena kalau tidak ada Nabi Muhammad, mungkin bisa diazab kayak umat-umat Nabi sebelumnya. Gitu Poneng. Jadi kita masih berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Seberapa banyak kita bersalawat, segitulah kita cinta kita kepada Nabinya, Nabi Muhammad SAW. Dan juga untuk kawan-kawan, ketika baca salawat, jangan lupakan ilmu tajwidnya, gitu. Jangan baca salawat, terima salawat begitu. Sallallahu Muhammad, pelan-pelan aja. Oke? Oke. Anak abangnya udah ngatin aja ini nih. Kenapa ada yang belakang? Gitu. Ada lagi kah? Ini dulu zikir, masalah zikir kan tadi dibahas tentang masalah zikir yang kudu pakai ilmu. Apakah memang setiap zikir yang kita baca ada spesifik ilmunya masing-masing? Allah, ilmunya seperti apa? La ilaha illallah, ilmunya seperti apa? Tadi kan dibahas juga kalau jangan asal zikir, tapi orang zikir banyak, ahli zikir itu banyak yang nggak jadi karena dia nggak tahu ilmunya. Maksudnya ilmu zikir itu mungkin bisa lebih spesifik dijelaskan. Waduh, Panjang, Pak. itu beda Pak. Kalau iya panjang banget itu boleh dijelaskan. Secara umumnya kali ya. Secara umum. Ya Allah udah, gimana lagi? Bacaan itu sama sebenarnya, yang berbeda itu namanya apa ya? Takarannya berbeda-beda. Bacaan-bacaan itu kayak makanan aja, ada orang nggak suka ini tapi sukanya ini. Bebas lah kalau bacaan mah. Ada orang sukanya Bismillahirrahmanirrahim, ada yang sukanya bacaan Allah. Bebas gitu. Dan kalau bisa, kalau zikir, habis zikir atau ketika zikir jangan minum 1 jam aja. Dan rasakan ada nur yang jatuh ke tubuh kita gitu. Kebanyakan kita kalau zikir minum sih ya. Panas. Iya. Lagi zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallah subhanallah. Oke. Bukan, maksudnya minum lagi subhanallah. Makanya nggak dapat apa-apa dia. Gitu. Minimal itu dah, jangan minum. Karena air itu memadamkan yang panas. Habis sejam boleh minum. Saya nggak kuat, gue sejam, setengah jam udah dilatih. Apaan? Ada lagi kah? Jangan pusing-pusing, beneran yang santai aja, santai. Gitu. Santai. Ya Pak Neneng punya murid, dipintain mulu, kesel gak? Kesel. Kata Pak Neneng, kan ngambil rapet mah besok, minggu. Ditanya lagi. Ya gitulah maksudnya. Besok nah. Kapan ngambil rapet Bu? Besok nah. Kapan ngambil rapet Bu? Besok nah. Sama kayak kita lah. Kapan rezeki gua Tuhan? Besok. Nggak ada lagi, kalau nggak ada lagi Allah pemingkum, wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi, salli wa sallim. Sama-sama.